Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Kita lanjut pembacaan part 3 dari e-book Be Happy dengan pokok bahasan Mengapa Kita Menderita. Masih di bagian 1 mengenai akar takut dan cemas. Judul buku adalah Be Happy, judul asal Why Worry, penulis Sri Dhammananda, penerjemah Handaka Wijananda, penata letak Intan Dita Diwara, penerbit Ehipasiko Foundation, cetakan Oktober 2016. 03. Mengapa kita menderita? Sebab penderitaan tak lain adalah nafsu mementingkan diri sendiri, pergesekan antara unsur-unsur, energi-energi, dan ketakseimbangan batin. Buddha. Tidak ada yang begitu menyadari dan memperdulikan penderitaan manusia lebih dari Buddha. Ada manfaatnya di sini jika kita tinjau sejenak riwayat hidup dan pencarian Buddha akan sebab dan penawar derita semesta, sehingga kita juga bisa meneladani dan mengatasi masalah yang kita temui. Sebagai seorang pangeran, Siddhartha menjalani kehidupan di tengah segala kemewahan, keindahan, dan ketentraman istananya. Ia tak mengenal kesusahan, hanya tahu kesenangan dan kemewahan. Siang dan malam, ia dihibur dayang-dayang jelita, penyanyi, dan penari. Ia mendapatkan segala yang didamba laki-laki. Walau begitu, ia merasakan kehampaan dalam hidup. Ketika sedang berjalan-jalan di luar istana, suatu hari, Siddhartha menyaksikan 4 penglihatan yang barangkali biasa bagi kita, namun membawa dampak besar baginya. Ia melihat orang tua, orang sakit, orang mati, dan seorang petapa. 4 penglihatan ini memberikan kesan yang sangat mendalam baginya. Ia terguncang oleh keadaan tidak menyenangkan yang harus dihadapi manusia dalam 3 penglihatan yang pertama. Ia sadar bahwa ketuaan, kesakitan, dan kematian adalah hal yang umum bagi seluruh manusia. Dan suatu hari ia pun akan bernasib sama. Ia menjadi sadar bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang bersifat tetap. Dan perubahan itulah yang menyebabkan penderitaan kita. Namun penglihatan akan seorang petapa memberinya harapan keterbebasan. Pertemuan itu memberinya kekuatan dan keberanian untuk melepas kebangsawanan beserta segala kenikmatan duniawi yang dimilikinya, untuk mencari kebenaran yang akan menolong manusia yang menderita. Suatu malam, ia meninggalkan semua kepemilikannya dan pergi mencari jawaban bagi masalah umum kehidupan itu. Itulah malam di mana ia meninggalkan istana secara diam-diam. Selama 6 tahun, ia mencari-cari. Ia tak memiliki pengiring dan makanan yang layak, kecuali yang diberikan orang kepadanya. Ia makan dari mangkuk sedekah seperti pengemis pada umumnya. Setelah terbiasa hidup dalam kemewahan, ia nyaris muntah melihat adukan makanan nasi yang diberikan orang kepadanya. Namun, ia tabah menghadapi itu semua. Makanan basi, terik matahari, deraan hujan, dan dingin malam hutan. Ia mengembara dengan kaki telanjang dari satu tempat ke tempat lain, dari satu guru ke guru yang lain, mencari kebenaran. Kebenaran akhirnya menyingsing baginya 6 tahun kemudian di bawah pohon Bodhi. Dalam pencariannya, ia telah mengenyam seluruh spektrum pengalaman manusia. Ia memahami ketakpuasan, tidak hanya dalam kehidupannya yang berlimpah kemewahan, tetapi juga ketika menjalani kehidupan pertapaan menyiksa diri, dengan kepercayaan bahwa kebijaksanaan dan keterbebasan bisa dicapai dengan cara demikian. Ia juga mencoba belajar dari guru-guru terbaik yang sungguh-sungguh mengajarinya. Tapi tak seorang pun bisa memberikan jawaban yang dicarinya.
Menyadari bahwa ia harus menemukan kebenaran melalui upaya sendiri, ia berhenti menyiksa diri dan menjalani jalan madya yang menghindari penyiksaan diri dan pemanjaan diri yang ekstrim. Dengan keuletan dan tekad yang teguh, ia mencapai kebuddhaan dengan usahanya sendiri. Buddha menemukan bahwa penderitaan yang disebabkan oleh nafsu bisa diakhiri dengan mengikuti jalan Arya 8 faktor. Dengan jalan ini, penderitaan bisa dihentikan sama sekali. Ia menemukan bahwa penderitaan dan kebahagiaan diciptakan oleh diri sendiri, karena pemikiran yang menciptakan pandangan keliru tentang adanya diri yang kekal, suatu aku yang tetap, yang menyebabkan kemunculan nafsu kehausan. Jadi, penderitaan hanya bisa diakhiri dengan upaya sendiri, dengan memahami ketiadaan diri. Setelah sepenuhnya memahami hakikat hidup, Buddha mengabdikan seluruh sisa hidupnya untuk membabarkan apa yang telah ditemukannya kepada semua yang mau mendengarkan dan mampu mengerti. Hakikat hidup. Dalam mencerap realitas, Buddha melihat penderitaan sebagai penderitaan dan kebahagiaan sebagai kebahagiaan. Ini bukan yang terlihat oleh batin yang belum cerah. Umumnya, kebanyakan orang tidak suka menghadapi kenyataan hidup. Mereka melelapkan diri dengan pemahaman rasa aman yang keliru, dengan mimpi di siang bolong dan hayalan. Keliru melihat serangkaian proses perubahan sebagai diri yang kekal, melihat bayangan sebagai hal yang nyata. Banyak yang tidak pernah melihat, mengetahui, ataupun peduli untuk menemukan kenyataan hidup. Mereka lebih suka untuk hidup dalam keberadaan semu dengan kenikmatan-kenikmatan fana dalam dunia tempat mereka dilahirkan. Jika kita menguji keadaan kemanusiaan yang sebenarnya, jelaslah bahwa keadaan ini dicirikan seluruhnya oleh ketakpuasan. Semua yang hidup, manusia ataupun bukan, dalam segenap semesta, berjuang dalam upaya tiada akhir untuk hidup. Momen kebahagiaan sekejap berakhir dengan munculnya sakit, tua, dan mati. Goethe, penyair besar Jerman, juga seorang dramawan dan filsuf, suatu kali berkata bahwa jika ia diminta menghitung banyaknya hari di mana ia menikmati kebahagiaan sejati sepanjang hidupnya, semuanya tak akan lebih dari 2 minggu lamanya. Betapapun baiknya kita merencanakan dan menata masyarakat dan menyelaraskan hubungan antar manusia, selama dunia masih seperti ini, yang terbaik dari kita sekalipun tak akan lolos dari penderitaan. Bahkan jika sekalipun oleh nasib baik kita berhasil menghindari kesulitan yang lazim dalam hidup, kita tak bisa membebaskan diri dari kematian. Tubuh fisik kita membawa benih penguraian di dalamnya semenjak lahir. Kematian adalah sifat dari dunia kita yang terbentuk dari unsur-unsur. Namun karena kelekatan pada hidup, pemikiran kematian menjadi menakutkan di mata orang-orang dungu yang terjerat dalam keberadaan duniawi dan terjerumus dalam kenikmatan sementara yang dikiranya kekal. Bahaya dari menolak menghadapi kenyataan dan tidak menerima kebenaran, seperti ketuaan dan kematian, adalah bahwa hal itu membuat orang dalam jangka panjang lebih menderita lagi, bukannya menjadi lebih baik. Perenungan akan kematian yang tak terhindarkan, disertai sikap pikir yang benar, akan menjauhkan dari kemurungan, menumbuhkan keberanian dalam diri seseorang untuk menjalani hidup yang bertujuan, untuk tetap tenang pada masa-masa penuh kesedihan dan menjelang ajal. Ketika sarjana Buddhis terkemuka Francis Story menderita karena kanker tulang, dokter memberinya obat penghilang nyeri. Pada saat ajalnya menjelang, dia menolak untuk diobati lebih lanjut. Kita umat Buddha selalu berbicara dan menulis tentang memahami penderitaan. Namun ketika kita mengalaminya, kita ingin melarikan diri dari penderitaan. Karena itu,
Biarlah aku mengalami penderitaan, agar aku berkesempatan untuk memahami sifat penderitaan yang sebenarnya. Ketidakpuasan mengikuti kita laksana bayang-bayang sepanjang jalan kehidupan. Pada masa kanak-kanak, kita harus memikul beban kewajiban. Pada masa dewasa, kita berjuang mati-matian untuk menyokong diri sendiri dan keluarga. Masa-masa setelah itu dipenuhi oleh penyakit, kelemahan, ketergantungan, kesendirian, penderitaan, dan akhirnya kematian. Inilah nasib semua manusia. Benar-benar bodoh mengharapkan rasa aman atau kebahagiaan abadi ketika kita singgah di dunia yang terus berubah. Orang-orang bekerja keras dan menjalani banyak kesulitan dalam upaya mendapatkan sedikit kesenangan. Namun mereka harus melepaskan diri dari ikatan kenikmatan sementara jika mereka mengharapkan kebahagiaan abadi. Jika kita bertekad mengakhiri penderitaan, kita mesti membuang sifat mementingkan diri sendiri serta mengembangkan pemahaman dan rasa cukup. Memahami kenyataan hidup. Mereka yang belum mempelajari Dharma tidak dapat memahami apa yang dimaksud dengan kehidupan menciptakan penderitaan. Renungi ini. Semua makhluk yang hidup di dunia memangsa makhluk lain atau dimangsa makhluk lain. Semua makhluk memburu atau diburu oleh makhluk lainnya. Kita menyebutnya rantai makanan. Bahkan binatang herbivora pun hidup dalam ketakutan karena mereka diburu oleh binatang lain atau manusia. Tidak ada yang bisa menghindar dari perjuangan hidup yang menciptakan penderitaan, rasa takut pada kematian, dan ketakpastian. Titik balik dalam kehidupan Buddha terjadi pada waktu ia masih seorang pangeran. Suatu hari ia menyaksikan katak menelan semut. Lalu katak itu ditelan ular. Sebentar kemudian elang melesat menyambar ular itu. Sang pangeran merenungi fenomena ini dan memahami bahwa semua makhluk merana karena harus melarikan diri satu dari yang lain. Pada saat yang sama, mereka memangsa yang lain untuk hidup. Sulit dimengerti mengapa makhluk-makhluk yang tak bersalah ini mesti menderita jika mereka diciptakan oleh sosok pencipta yang maha kuasa dan maha penyayang. Kenapa pencipta membiarkan ciptaannya dimangsa makhluk lain dan hidup dalam ketakutan terus-menerus? Dalam suatu ceramah penting, Buddha menyatakan, "Ia yang punya mata bisa melihat pemandangan mengenaskan. Kenapa Brahma, Dewa Pencipta, tidak membuat ciptaannya dengan baik? Jika kekuatannya begitu luas, tidak ada batasan yang bisa menghalangi. Kenapa tangannya begitu jarang untuk memberkahi? Mengapa seluruh ciptaannya terpuruk dalam penderitaan? Mengapa ia tidak memberikan saja kebahagiaan bagi semua? Mengapa ada kedustaan dan kegelapan? Saya menganggap Brahmamu sebagai sosok yang paling tak adil, yang hanya membuat dunia sebagai tempat yang keliru." Dalam dunia yang ditandai dengan ketidakpuasan ini, Buddha tidak berpura-pura dengan menawarkan kestabilan dalam segala sesuatu yang sebenarnya tidak stabil. Mereka yang tidak mengerti mengatakan Buddha sebagai orang yang pesimis. Mereka tak beda dengan anak kecil yang membangun benteng pasir di pantai dan menganggap prediksi hancurnya benteng itu akibat tersapu gelombang pasang sebagai pesimisme. Namun Buddha menawarkan sesuatu yang jauh lebih baik daripada kestabilan, yang secara bodoh dikejar orang dalam fenomena dunia yang tidak stabil. Buddha menawarkan suatu metode untuk mencapai kemapanan akhir, nirwana, yang teduh dan aman abadi. Keadaan keduniawian, menurut Buddha, tidak tetap dan tidak memuaskan. Arus ketakpuasan yang menjebak manusia disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap hakikat hidup duniawi yang terus berlalu.
Banyak di antara kita yang tidak mengetahui sifat ini sama sekali. Bahkan meski kita mengetahuinya, biasanya kita gagal menerapkannya dalam keseharian. Akibat ketidaktahuan, kita menyalahkan pemerintah, masyarakat, dan setiap orang lain, kecuali diri sendiri. Sebagai orang yang beradab, yang dimaksud di sini adalah berbatin terlatih. Kita mesti mengetahui bahwa sifat mementingkan diri dan ketidaktahuan diri sendirilah yang harus disalahkan. Apa yang menghalangi kita dari kebenaran tentang diri dan kondisi kita adalah keangkuhan, keakuan, kebencian, dan kekeliruan. Noda-noda ini tampil begitu perkasa sehingga kita tak berdaya mengenali kebenaran. Kita tidak menyukai kebenaran karena kadang kebenaran itu tidak menyenangkan, tidak nyaman, atau tidak membela kelekatan kita. Tidak ada ungkapan yang lebih penting di dunia ini. Tidak ada arti tersirat yang lebih mendalam daripada frasa yang digunakan Shakespeare dalam Hamlet, "Jujurlah pada dirimu sendiri." Dengan kata lain, jujurlah pada hati kecilmu. Apakah kita menerima kebenaran bahwa kelekatan menyebabkan penderitaan atau tidak? Tidak akan dan tidak bisa mengubah prinsip dasar semesta. Kita bisa mengetahui perbedaan antara benar dan salah. Namun, akibat kekeliru-tahuan dan hayalan, kita membuat rasionalisasi dan menyodorkan ribuan alasan untuk kegagalan kita dalam melihat perbedaan itu. Dengan kecerdasan, kita bisa membenarkan semua perbuatan kita yang salah. Tapi dalam kajian akhir adalah lebih baik untuk mengatakan hitam adalah hitam. Kita mesti seperti ahli bedah berpengalaman yang bisa menentukan tempat pertumbuhan kanker dan kemudian membuangnya. Operasi yang dilakukan mungkin menyakitkan. Namun begitu sumber penyakit dibuang, kesempatan kita untuk menikmati hidup sehat menjadi terbuka lebar. Kebahagiaan yang terus berlalu. Hidup ini tidak memuaskan karena ia tidak kekal. Henry Bergson, filsuf Prancis berkata, "Muncul adalah berubah. Berubah adalah berakhir. Berakhir adalah untuk muncul lagi dan lagi." Jadi mereka yang menderita, yang mencari terang dan petunjuk, seyogyanya tidak mendasarkan harapan kebahagiaan pada hidup yang unsur-unsurnya berubah seperti pasir di tepi sungai. Pada waktu seseorang hidup senang, ia akan berharap masa-masa seperti itu tidak akan berlalu. Tapi kenyataannya tidak demikian, karena waktu terus mengubah segalanya. Berlalunya waktu merupakan hal pasti dalam hidup ini, sehingga kita menganggap sudah sewajarnya dan secara keliru menganggapnya sebagai kekal dan nyata. Dalam pergerakan tanpa henti ini, semua yang kita kenal, lahir, tumbuh, terurai, dan mati. Dan kita akan melewati proses ini bersama mereka. Tak seorang pun terkecuali. Bahkan dari bukti akhir ketetapan, yaitu kematian. Hidup ini tidak pasti, sabda Buddha. Yang pasti itu kematian. Hukum kesementaraan meletakkan tangannya yang kejam pada semua yang terlahir. Semua yang muda berakhir pada tua. Yang sehat menjadi sakit. Yang kuat menjadi lemah. Yang elok menjadi buruk. Yang hidup berakhir pada mati. Tak ada yang bisa menghentikan proses ini. Kematian mengikuti kelahiran. Seperti malam mengikuti siang. Proses perubahan ini tidak asing bagi semua orang, bagi yang miskin dan bagi yang kaya, bagi yang muda dan bagi yang tua. Namun ini tampaknya menjadi sesuatu yang coba dilupakan oleh sebagian dari kita yang hidup dan bertingkah laku seolah-olah kita tak akan mati. Jika kita melihat hidup ini lebih dekat dengan pikiran yang objektif, kita bisa melihat bagaimana hidup terus-menerus berubah dan berpindah. Kita akan menyaksikan fluktuasi jatuh dan bangun, sukses dan gagal, untung dan rugi, sanjungan dan hinaan,
pujian dan cacian. Pikiran yang objektif membantu kita melihat lebih jelas bagaimana kita bereaksi terhadap kebahagiaan dan kesedihan, kegembiraan dan keputusasaan, kepuasan dan kekecewaan, pengharapan dan kecemasan. Ketika kita mengamati tanpa memihak, kita mengembangkan keseimbangan batin dan kedamaian. Gelombang emosi yang dahsyat ini membawa kita membumbung. Tapi tak lama kita ada di puncak gelombang, setelah itu mereka menghempaskan kita. Saat kita belum cukup menarik napas, gelombang baru berikutnya mengayun kita ke atas. Bagaimana kita bisa berharap bisa menemukan kaki gelombang di puncaknya, di mana kita harus mendirikan bangunan permanen kehidupan di tengah samudera keberadaan yang tak pernah berhenti, kalau bukan dalam pulau keseimbangan yang akan meneduhi kita dari setiap badai. Pulau keseimbangan dan ketenangan ini akan tumbuh dalam pikiran kita setelah kita mengalami banyak kekecewaan dan setelah menjadi lebih bijak untuk tidak lagi melekat pada segala sesuatu. Inilah satu-satunya pulau yang menyediakan kemapanan dan kedamaian di hadapan kesakitan, perpisahan, dan kematian. Wajah kehidupan. Bahkan keceriaan kita adalah pijakan bagi ketakpuasan. Jika kita mencoba memahami hakikat kehidupan, kita mesti mengenali kenyataan ini. Suka atau tidak suka? Mungkin ini tidak menyenangkan pada awalnya, tapi jika kita angkat tangan terhadap ketaknyamanan dini itu, kita tak akan maju dalam mencari kebenaran. Kita akan terus terbutakan oleh maya, ilusi. Barangkali tidak mudah untuk menerima wajah dunia yang sepertinya tampak adil-adil saja. Namun jika kita melihat ke sekeliling, kita saksikan bahwa bahkan dalam indahnya musim semi, banyak yang mati dan banyak lagi yang mengidap penyakit tak tersembuhkan. Kita mengalami kekecewaan, frustrasi, kesedihan, dan penderitaan dalam banyak bentuk. Tidak seorang pun terlahir mulia atau papa yang terkecuali dari kaidah nan tak terubahkan ini. Berangsur-angsur, dengan tumbuhnya diri kita seiring bertambahnya tahun dan pengalaman, wajah dunia yang selalu naik turun ini menjadi semakin jelas. Kecuali jika kita buta sama sekali. Dengan terus melihat lebih dalam di bawah permukaan, kita bisa belajar dan mengambil hikmah dari kehidupan orang lain. Kita melihat bagaimana akhir yang menggembirakan sekalipun bisa terbukti hanya merupakan awal yang menyedihkan, atau bagaimana sedikit kekeliruan saja bisa meruntuhkan seluruh hidup kita. Oleh karenanya, ketakpastian dalam segala sesuatu adalah pasti. Pengertian seperti ini bisa meredakan pikiran kita yang tak pernah puas. Dunia demi dunia terus berputar, dari penciptaan menjadi penguraian, bagai gelembung air di sungai, membulat, pecah, lenyap. Shelley. Yogi Buddhis dan penyair Tibet Milarepa memberikan gambaran yang sederhana namun menyeluruh tentang wajah kehidupan manusia. Masa muda bagaikan kembang musim panas. Mendadak ia berlalu. Usia senja laksana api menjalar. Melalui padang, tiba-tiba ada di depanmu. Buddha telah bersabda, lahir dan mati seperti matahari yang terbit dan terbenam. Kini datang, kini pergi. Penyakit bagaikan burung kecil yang terluka oleh ketapel. Tak tahukah engkau kekuatan dan kesehatan akan meninggalkanmu suatu kala. Kematian laksana lampu minyak yang kering setelah kedipan terakhir. Dunia ini tidaklah kekal.
tidak ada, kuyakinkan engkau, yang akan tetap tak berubah. Karma buruk bak jeram yang belum pernah kulihat mengalir ke atas. Orang bernoda seperti pohon beracun. Jika bersandar di sana, engkau akan terluka. Orang bernoda seperti kacang beku, seperti lemak tumpah mencemari semua. Pelaku dharma seperti petani menanam di ladang. Hukum karma seperti roda sangsara, yang melanggarnya akan banyak menderita. Sangsara seperti duri beracun dalam daging. Jika tak dicabut, racun akan bertambah dan menyebar. Datangnya kematian seperti bayang pohon, tak kala mentari terbenam. Ia datang cepat, tiada yang bisa menahan saat waktunya tiba. Apalagi yang bisa membantu selain Dharma suci? Meski Dharma sumber kejayaan, mereka yang mencanangkannya sungguh langka. Banyak orang terjerat dalam kepedihan sangsara, dalam kelahiran yang menyedihkan. Mereka berjuang dengan berdusta dan mencuri demi mengejar untung. Tak kala kuat dan sehat, tak pernah terpikir penyakit bakal datang. Namun ia turun dengan mendadak, bagai sambaran halilintar. Kala terlibat dalam masalah duniawi, tak pernah engkau berpikir mati akan tiba. Cepat datangnya laksana guntur, menggelegar di keliling kepala. Kesakitan, ketuaan dan kematian selalu bertemu seperti tangan dan mulut. Tak takutkah engkau pada penderitaan yang engkau alami pada masa lalu? Pasti engkau akan rasakan banyak derita jika nasib buruk menimpamu. Kepahitan hidup datang silih berganti, seperti gelombang ombak saut menyahut. Satu baru berlalu, satu datang menggantikan. Sebelum engkau terbebas, sakit dan nikmat datang pergi bergantian, bagai orang lalu lalang berpapasan di jalan. Kenikmatan itu berbahaya, seperti mandi di matahari, juga sementara seperti badai salju, datang tanpa isyarat. Mengingat ini semua, mengapa tak menjalani dharma? Bisakah kita memuaskan nafsu? Tidaklah perlu diherankan, dalam dunia dewasa ini yang disebut masyarakat maju dan beradab, yang dikuasai ketamakan, kebencian, kecurigaan, dan ketakutan, semakin banyak orang yang merasakan kesepian, frustrasi, cemburu, merana, dan tak mampu melihat makna kehidupan. Anak muda zaman sekarang menunjukkan ketakmampuan untuk melihat makna kehidupan dalam beberapa cara, yang berkisar dari kenakalan sampai kecanduan obat dan berbagai perilaku antisosial lainnya. Musuh manusia adalah nafsu yang mementingkan diri sendiri. Dari semua ini, segala kejahatan datang ke dunia. Orang selalu merindukan kenikmatan, harta, dan tahta. Mereka terselubungi pandangan bahwa kebahagiaan terletak pada pemuasan nafsu. Kepercayaan seperti ini terutama hadir dalam masyarakat materialistik seperti sekarang. Hal ini tidak berarti bahwa semua kesenangan adalah buruk dan harus dihindari. Sebagai makhluk indrawi, pemenuhan indrawi adalah hal yang lumrah, bahkan diperlukan demi kesejahteraan kita. Tetapi sebagai orang bijak, kita tidak semestinya diperbudak oleh nafsu pemuasan kesenangan.
Memang benar bahwa pemenuhan beberapa kebutuhan dan keinginan yang tidak merugikan orang lain bisa membawa suatu bentuk kebahagiaan sementara. Tapi kita mesti tidak lantas berpikir bahwa kepuasan indrawi merupakan satu-satunya sumber kebahagiaan atau merupakan jenis kebahagiaan tertinggi. Orang yang menganut gagasan semacam itu akan menjalani hidup tanpa pernah terpuaskan, seperti anak-anak mengejar pelangi. Beberapa hal memberi kita kenikmatan, sehingga kita berusaha menggenggamnya dan menambah terus. Beberapa hal lainnya membawa kesusahan, jadi kita berusaha menghindar dan membuangnya. Sebelum kita menguasai dan mengendalikan kuasa nafsu dan kebencian, mereka akan menyeret kita dari satu pengalaman yang tak memuaskan ke pengalaman yang tak memuaskan lainnya. Nafsu dan kebencian berjalan bersama-sama. Pada suatu saat, kebencian yang berperan, pada saat lain, ketamakan yang memegang kendali. Ketika lapar atau haus muncul, datanglah keadaan yang tidak mengenakan. Berikutnya, nafsu tumbuh untuk mengusir ketaknyamanan itu. Semua nafsu kita adalah seperti itu. Mereka diawali dari ketaknyamanan atau perasaan bahwa ada sesuatu yang kurang. Dan kemudian kita mencari apa yang kita anggap bisa mengisi kekurangan itu. Jika kita tidak memperoleh apa yang kita inginkan, perasaan kurang terus membekas. Sekalipun pada akhirnya kita berhasil mendapatkannya, nafsu ataupun rasa lapar menjadi terpuaskan dan untuk sesaat berhenti muncul. Ini ibarat orang yang menggaruk borok agar gatalnya hilang untuk sementara waktu. Namun sesuai dengan hukum ketak-tetapan, perasaan puas pun akan lenyap dan nafsu yang baru akan muncul, menuntut pemuasan berikutnya. Jadi kepuasan dan nafsu muncul silih berganti tanpa henti seperti ombak di lautan. Sebelum kita memuaskan suatu nafsu, ada harapan yang menyenangkan. Namun kemudian pengharapan tersebut hilang dan kita merasa tertipu dan terkecewakan karena apa yang kita alami tidak pernah persis dengan apa yang kita harapkan. Dan demikianlah nafsu dan harapan baru diciptakan. Pencarian dan pemuasan nafsu yang terus muncul ini adalah dasar yang membentuk kehidupan duniawi manusia. Sebagian orang menghabiskan seluruh waktu untuk mengumpulkan materi. Tak ada batas penumpukan yang bisa memuaskan mereka. Nafsu untuk mendapat lebih banyak lagi adalah ambisi seluruh hidup mereka. Ketika mereka gagal mendapat apa yang mereka cari, mereka menjadi kecewa. Namun, bahkan setelah mendapat apa yang mereka cari, mereka bisa saja tetap tak puas seperti dahulu. Objek mimpi mereka jadi kurang indah, kurang ajaib, dan kurang menggairahkan daripada yang telah mereka impikan. Sejak itu, harapan dan keinginan mereka telah pergi ke derajat yang lebih rendah dan mereka tidak puas dengan pencapaian itu. Mereka selalu merasa bahwa rumput di kebun tetangga lebih hijau. Orang seperti ini tidak akan pernah bisa bahagia dan terpuaskan. Sesungguhnya, makin banyak yang mereka miliki, makin berkobarlah nafsu mereka. Dikatakan bahwa kebutuhan manusia seperti sandang, pangan, dan papan bisa dicukupi, tapi sulitlah memuaskan nafsunya. Kesenangan bukanlah kebahagiaan. Banyak orang berpandangan keliru bahwa semua masalah bisa diselesaikan dengan uang. Penumpukan kekayaan yang berlebihan bukannya menjadi sumber kebahagiaan, namun bisa jadi sumber keresahan. Meskipun uang dibutuhkan untuk hidup nyaman dalam masyarakat modern, uang tidak selalu menyelesaikan masalah. Bukan hanya itu, uang juga menimbulkan masalah baru. Karenanya adalah penting bagi kita untuk meletakkan segalanya pada tempatnya. Kalau kita menyadari hakikat sejati semua hal dan mengurangi nafsu pemuasan indrawi, kita akan lebih merasakan kedamaian yang muncul dari kesederhanaan dan kecukupan. Untuk memuaskan nafsu dan kebencian, orang menciptakan masalah bagi dirinya sendiri dan orang lain.
Bangsa-bangsa berangkat perang karena hal ini. Mereka berharap untuk menaklukkan bangsa lain dan menguasai tanahnya. Pertempuran dan perang pecah, dan kisah-kisah penderitaan yang menyedihkan tercatat dalam lembaran sejarah manusia. Tapi manusia terjerat oleh keduniawian tidak akan mengerti hal ini dengan mudah. Mereka mengalami begitu banyak penderitaan dan menghadapi begitu banyak bahaya, pun begitu tidak mau bangun menuju kebenaran. Mereka seperti unta memakan semak berduri. Semakin banyak yang dimakannya, semakin banyak darah yang keluar dari mulutnya. Namun, tetap saja ia memakan kaktus berduri dan tak mau berhenti. Kesenangan duniawi yang dialami manusia adalah seperti makan kentang panas. Buddha menjelaskan bahwa semua kesengsaraan muncul dari keinginan pada hal yang salah. Lebih banyak uang untuk memanjakan diri, kekuasaan atas orang lain, dan memeluk gagasan bahwa akan ada kehidupan kekal setelah kematian. Nafsu untuk memperoleh hal-hal ini membuat orang tidak puas pada hidupnya. Hal ini benar khususnya jika mereka hanya memikirkan kepentingan diri sendiri dan mengabaikan kepentingan orang lain. Ketika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka menjadi gelisah dan tidak puas. Sementara ketika mereka memperoleh apa yang mereka ingin dan dambakan, mereka juga mengalami ketakpuasan dan keresahan akibat khawatir kehilangan hal itu atau hal yang diingini itu sudah tidak menarik lagi. Semua penderitaan mental kita disebabkan oleh nafsu untuk mendapatkan kenikmatan yang mementingkan diri sendiri. Pikirkan itu. Semua disebabkan oleh nafsu untuk menjadi apa yang bukan kita, untuk memiliki apa yang tidak kita miliki, dan untuk tidak mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Jika kita pikiri benar-benar, tidak terbantahkan bahwa sebab utama dari ketakmampuan kita untuk menikmati kebahagiaan adalah nafsu. Apa itu rasa takut kalau bukan nafsu untuk menghindar? Ketamakan, nafsu untuk memiliki. Kecemburuan, nafsu bahwa orang lain seharusnya tidak mendapat. Kesedihan, nafsu untuk mendapatkan kembali sesuatu atau seseorang. Semua emosi negatif dapat muncul dalam bentuk nafsu, rantai yang membelenggu kita. Satu-satunya cara untuk menghindari keresahan ini adalah dengan mengurangi atau membuang nafsu yang menyebabkannya. Ini barangkali susah dilaksanakan, tetapi bukannya tak mungkin. Pada waktu keresahan berhasil diatasi, kita tiba pada keadaan tentram dan cukup. Buddha berkata, kenikmatan yang didapat dari kesenangan di dunia dan di surga tidak sebanding dengan 1/16 bagian dari kebahagiaan yang diperoleh dengan menghancurkan nafsu. Berikut ini adalah sajak untuk kita renungi bersama. Kemurungan adalah milik ia yang berbeban berat. Bahagialah ia yang telah menurunkan beban. Begitu ia telah membuang beban, ia tak akan mencari beban lagi. Penderitaan, harga yang kita bayar untuk keberadaan kita, dihadirkan oleh nafsu kelekatan. Sebagai akibat nafsu, kita melakukan perbuatan yang meninggalkan jejak atau benih dalam batin. Kemudian, dalam hidup ini maupun mendatang, benih itu akan masak. Dengan kata lain, nafsu kelekatan menciptakan karma yang memunculkan reaksi. Perbuatan kita pada masa lalu, bersama-sama dengan faktor lain, membawa akibat baik atau buruk seperti yang kita alami saat ini. Renungi dirimu. Ada 4 jalan atau tingkat untuk mencapai tujuan kehidupan. 1. Tingkat material atau fisik, kekayaan materi atau fisik. 2. Tingkat emosional, perasaan suka dan tidak suka atau menyenangkan dan tidak menyenangkan. 3. Tingkat intelektual, belajar dan bernalar. 4. Tingkat spiritual, pemahaman nurani berdasarkan keadilan, kemurnian, dan ketulusan.
Hal yang terakhir itu adalah jalan yang paling realistik dan terandalkan, yang tidak pernah mendatangkan kekecewaan. Ketika orang bijak menjalani hidup, mereka belajar dari waktu ke waktu dan mengumpulkan hikmah kebijaksanaan dari pengalaman. Mereka menyadari bahwa kelekatan hanya akan mendatangkan lebih banyak penderitaan, dan penawar penderitaan ini tidak terletak pada pertolongan dari dewa-dewa, melainkan menemukan sumber penyelamatan di dalam diri sendiri. Seseorang dengan kelekatan keduniawiannya banyak menderita dan tidak tenang. Pada masa muda, ia berusaha mengisi hidupnya dengan berhura-hura. Tanpa disadari, tahun-tahun berlalu, dan ia menjadi tua. Ia tersiksa melihat tubuhnya telah lemah, sementara hati mudanya masih mendamba kenikmatan. Ini adalah orang-orang yang nafsunya tumbuh sejalan dengan umur. Makin tua makin besar nafsunya. Dengan demikian, penderitaan pun dengan sendirinya menjadi makin banyak. Satu alasan bagi gagalnya usaha mengendalikan keinginan adalah keangkuhan atau harga diri. Di bawah pengaruh kepalsuan harga diri, orang melakukan perbuatan buruk dan menolak melihat dengan jernih. Oleh karena itu, kita tidak semestinya memelihara keangkuhan kemudaan selagi masih muda, keangkuhan kesehatan selagi masih sehat, dan keangkuhan kehidupan selagi masih senang. Sebagian orang, tanpa mempertimbangkan kedudukan mereka yang sebenarnya, merasa lebih tinggi dari yang lain. Mereka begitu puas dengan diri sendiri, sehingga mereka mengembangkan pendapat yang berlebihan atas diri sendiri. Ini bisa berbahaya, karena keangkuhan selalu mengawali kejatuhan. Si kumbang dan kotoran kebanggaannya. Seekor kumbang menemukan seonggok kotoran sapi. Ia bersenang-senang di dalamnya dan merasa enak di sana. Ia kemudian mengundang kawan-kawannya untuk bergabung membangun kota di dalamnya. Setelah bekerja keras tanpa kenal lelah selama beberapa hari, mereka berhasil membangun sebuah kota hebat di dalam kotoran itu. Mereka sangat bangga atas kesuksesan itu dan memutuskan untuk mengangkat kumbang pertama sebagai raja. Untuk menghormati raja baru, mereka menyelenggarakan arak-arakan megah keliling kota. Pada waktu perayaan megah ini berlangsung, seekor gajah lewat. Ketika melihat onggokan kotoran itu, sang gajah mengangkat kaki agar tidak menginjaknya. Raja Kumbang melihat kejadian itu dan dengan marah ia membentak binatang besar itu. "Hai kau, berani amat tidak hormat kepada raja. Kurang ajar betul kau angkat kaki di atas kepala raja. Mohon ampun sekarang juga, atau kuhukum kau." Gajah itu melongo ke bawah dan berkata, "Paduka, hamba mohon ampun." Lalu sang gajah berlutut di onggokan kotoran itu, meratakan raja, warga, kota, dan keangkuhan dalam satu tindakan kerendahan hati. Kita juga membangun kerajaan kecil dan menganggap diri kita sebagai orang penting yang hanya akan tersapu habis dalam kehadiran kemuliaan sejati. Pangeran Siddhartha mengatasi 3 macam keangkuhan pada waktu ia melihat 4 peristiwa. Ketika melihat orang tua, keangkuhan kemudaan meninggalkannya. Pada waktu melihat orang sakit, keangkuhan kesehatan meninggalkannya. Ketika melihat orang mati, keangkuhan kehidupan meninggalkannya. Jika kita meninggalkan 3 macam keangkuhan ini dari batin kita, kita tak akan lagi terguncang maupun tertekan menghadapi keadaan-keadaan itu. Merenungi hal-hal di bawah ini akan banyak membawa manfaat. Aku akan menjadi tua, aku belum mengatasi ketuaan. Aku akan sakit, aku belum mengatasi kesakitan. Aku akan mati, aku belum mengatasi kematian. Di antara yang dekat dan erat padaku, ada yang akan berubah dan berlalu. Aku adalah hasil perbuatanku. Apapun yang kulakukan, baik ataupun buruk, hasilnya akan kupetik sendiri. Sudah menjadi fakta dalam masyarakat kini
bahwa masa muda adalah keadaan yang paling didamba, sementara usia tua selalu dihindari dengan segala cara. Karenanya orang akan berusaha mati-matian untuk kelihatan muda meskipun fisik telah menyerah pada ketuaan. Sebagian orang bahkan berbohong soal umur. Usia seorang wanita muda. Seorang bintang film dibawa ke meja hijau karena mengendarai mobil dalam keadaan mabuk. Ketika ditanya berapa usianya, ia menjawab 30 tahun. Beberapa tahun kemudian, bintang film itu tampil lagi di depan hakim untuk pelanggaran yang sama. Dan kali ini ia juga mengaku berumur 30 tahun. Hakim yang mengadilinya adalah hakim yang sama beberapa tahun yang lalu dan masih mengingatnya. "Macam mana pula ini?" katanya. 5 tahun lalu kamu bilang umurmu 30. Sekarang masih saja 30. Tak ingin dianggap berbohong, aktris itu mengusap-ngusap bulu mata palsunya dan menjawab, "Yang mulia, saya sudah diberitahu berkali-kali untuk tidak mengubah pernyataan di pengadilan. Saya dulu bilang 30 tahun dan saya tidak akan mengubah kata-kata saya." Bagi mereka yang ingin hidup bahagia dan melakukan yang terbaik dalam hidup tanpa perlu berbohong seperti aktris tadi, pengenalan diri sendiri merupakan faktor yang paling utama. Langkah pertama untuk mengenal sifat pikiran adalah dengan mengendalikannya melalui pengembangan batin secara sistematis alias meditasi. Pengembangan batin sangat membantu tumbuhnya wawasan yang bisa menerangi hidup kita. Seperti obor, meditasi menerangi jalan kehidupan yang berliku dan memungkinkan kita memisahkan yang baik dari yang buruk, yang benar dari yang salah. Dengan menyadari cahaya jernih kebijaksanaan, segera ia akan menapak di jalan yang benar. Karenanya, meditasi diperlukan untuk membersihkan batin dan melepaskannya dari pengharapan yang keliru. Meditasi seyogyanya dilatih di bawah pemantauan guru yang berpengalaman. Tanpa bimbingan yang benar, keberhasilan dini bisa dianggap sebagai telah mencapai tujuan akhir, sehingga kita bisa berilusi tentang pencapaian spiritual kita. Ilusi juga bisa muncul pada meditator yang sudah berpengalaman sekalipun, jika ia tidak berhati-hati. Ilusi meditator. Suatu ketika, seorang biksu telah mengembangkan meditasinya hingga ke tingkat penyerapan batin yang tinggi. Ia mampu mewujudkan ciptaan mentalnya menjadi benda nyata yang bisa dilihat orang. Karena itu, ia mengira dirinya telah mencapai kesempurnaan dan menjadi suci. Ia memiliki seorang murid yang menempuh meditasi hingga ke tingkat yang lebih tinggi dan menjadi suci. Ia menyadari bahwa gurunya tidak bisa berkembang lebih lanjut akibat hayalan. Masalahnya adalah bagaimana membuat gurunya sadar akan hal itu. Suatu hari, ia datang menemui gurunya dan bertanya apakah ia telah menjadi suci. "Tentu saja," jawab sang guru. "Untuk membuktikannya, aku akan ciptakan apapun yang kau minta dengan kekuatan pikiranku." "Ciptakan gajah," pinta murid. Gajah besar pun muncul di hadapan mereka. "Sekarang coba bikin dia mengejar guru," kata muridnya lagi. Pada waktu gajah itu mulai mengejarnya, guru itu ketakutan, bangkit dari duduknya dan mulai lari. "Tunggu, jika guru suci," seru murid. "Bagaimana guru bisa takut? Kenapa guru lari?" Sang guru pun sadar bahwa ia belum suci. Tubuh fisik kita paling-paling tahan kurang dari 1 abad dan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Emosi kita hanyalah arus perasaan dan hayalan. Pikiran kita hanyalah arus pemikiran. Watak kita berubah seiring gerak waktu. Di dalam interaksi yang rumit antara batin dan badan ini, tidak ada entitas tetap yang bisa dianggap sebagai diri yang tidak berubah. Mencapai kematangan spiritual untuk menyadari sifat sejati kehidupan adalah proses yang lambat dan perlu waktu. Orang yang tidak matang secara spiritual akan menolak untuk memahami bahwa hidup itu pada hakikatnya adalah tidak memuaskan.
Hanya orang yang matang secara spiritual saja yang akan melihat kebenaran itu. Tak dapat disangkal, demi kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari, kita masih berbicara dalam istilah-istilah konvensional dan memakai kata-kata seperti diriku dan dirimu. Seperti halnya kalau kita bilang matahari terbit, meskipun kita tahu bahwa bumilah yang sebenarnya mengelilingi matahari. Anggap ada lubang sedalam 100 kaki dan ada batu bara yang membara di dasarnya. Kemudian kita julurkan tangga ke dalamnya, lalu meminta orang turun satu persatu. Mereka yang mulai turun tidak mengeluh panas sampai kedalaman 30-40 kaki. Setelah 40-50 kaki, mereka mulai merasa panas. Ketika mereka terus turun sampai 70-80 kaki dan hampir mencapai batu bara yang menganga, mereka merasa terbakar. Begitu pula, orang-orang muda tidak mengalami penderitaan meskipun Buddha mengatakan bahwa hidup ini diliputi penderitaan. Contoh tersebut adalah analogi yang baik untuk menjelaskan bahwa ketika kita makin berpengalaman, kita menyaksikan kebenaran tentang penderitaan dan kematian yang tak terhindarkan dengan makin jelas. Demikianlah kita akhiri pembacaan bagian part 3. Selanjutnya masih tetap di bagian 1, akar takut dan cemas. Kita akan membacakan subbagian keempat, yaitu pikiran sakit, pikiran sehat. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etamang kalamutamang